Shalom saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita dengarkan beberapa warta sepekan berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan umum dan persepuluhan, dapat memindai QR Code berikut atau mentransfernya ke rekening yang ada di description box di bawah. Ibadah hari ini disertai perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti, anggur, dan hati kita untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jangan lupa subscribe YouTube channel GBI Blok M dan follow sosial media kami agar tidak ketinggalan seputar ibadah GBI Blok M. Yang terakhir, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting. Hormati hadirat Tuhan dan berikan sikap yang terbaik di hadapan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak berkasih Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi, katakan shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita boleh melewati bulan demi bulan, waktu demi waktu, tanpa terasa sudah masuki bulan ke-8. Kita tidak beribadah bersama-sama, tapi kita tetap beribadah melalui ibadah online. Saya percaya penyertaan pemeliharaan Tuhan, kuasa dan mujizatnya dinyatakan bagi kita hari-hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita, sama-sama kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorakan haleluya. 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 Oh haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang besar Tuhan. Di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, kami percaya Engkau sedang mencurahkan kuasa dan urapan-Mu double portion atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Oh terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memperingati pengorbanan-Mu di kayu salib melalui perjamuan kudus. Tuhan, Engkau yang memulihkan setiap kami ya Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami minta ampun Tuhan, Engkau yang memberikan pengampunan bagi kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh berkenan masuk dalam hadirat-Mu pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan biar hari-hari ini kami mau katakan, Tuhan Engkau sungguh baik. Kau sangat baik, Kau terlalu baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini ibadah kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan dari hati yang tulus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Sekali lagi katakan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku, Tuhan. Oh, kami menyembah Yesus yang hidup, Yesus yang hidup. Mari sekali lagi angkat tanganmu, katakan, ku mau memujimu. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, angkat tanganmu, angkat suara. Oh Jesus, kami mau menyembahmu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak, oh layak terima semua pujian. Oh Jesus, sekali lagi sama-sama katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ini sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Katakan, kau yang layak terima semua pujian, semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari beri kemuliaan yang paling banyak buat Tuhan. Ku mau memujimu, amin Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau
Lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Nikmati Tuhan pagi hari ini. Mari buka hatimu Bapak Ibu. Biar Tuhan terus melawat setiap kita, menjamah setiap kita. Selama-lamanya Kau tetap Tuhan. Kau yang mengadakan mujizat, setiap mujizat atas hidup kami ya Tuhan. Kalau Engkau menolong kami di waktu-waktu yang lalu Tuhan, kami percaya hari ini bahkan waktu-waktu yang akan datang, Allah yang sama yang akan terus menolong setiap kami Tuhan. Oh, ajar kami untuk terus percaya akan janji firman-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari buka kedua tanganmu sekali lagi, kita ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan Yesus. Oh haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari naikkan syukurmu. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami bersyukur Tuhan pagi ini. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Oh Tuhan, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Sekali lagi mari katakan, Kau Tuhan yang memberkatiku. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Haleluya. Segala pujian dan syukur, amin Tuhan, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah
ku sembah Kau Yesus seumur hidup. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur. Kami mau terus naikkan syukur hanya bagimu, oh Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya milik bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur. Ku sembah Yesus sekali lagi katakan, ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari beri sorak-sorak yang paling mulia. Katakan haleluya, haleluya. Oh haleluya. Ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau seumur hidup kami ya Bapa. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Kami tahu ada begitu banyak masalah yang menekan hidup kami. Tapi kami percaya waktu kami menyembah-Mu, mengangkat tangan kami Tuhan Yesus kepadamu. Engkau Allah yang turun tangan atas setiap kami. Kau menyembuhkan, memulihkan, memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk kekuatan, untuk pengharapan yang baru boleh kami terima hari ini. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, lagu ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam segala hal kita harus bersyukur di hadapan Tuhan. Dalam suka dan duka, Tuhan mengajarkan kita supaya kita tetap bersyukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi Dia. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Boleh bangkit dari tempat dudukmu. Kita memuji Tuhan. Hey. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya, haleluya. Say, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ini pujian syukur kami Tuhan. Kami persembahkan hanya bagi-Mu. Oh haleluya. Mari sekali lagi katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab apa saja? Sebab Engkau yang layak dipuji. Oh Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya.
syukur Tuhan. Kami punya Allah yang besar, Allah yang ajaib. Engkau dahsyat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Ini syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Oh, terima kasih. Mari sekali lagi umat Tuhan katakan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi soraklah haleluya, soraklah haleluya. Boleh lambaikan tanganmu kita. Sorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Memberikan kekuatan dan kesembuhan. Mujizat terjadi hari ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat.
Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Sampai kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Karena salibnya kita bisa hidup sampai hari ini. Kita terima kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat. Mari kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Oh haleluya, sama-sama kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Katakan Yesus, Kaulah segala-galanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena
di hidupku. Mari sekali lagi angkat suaramu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu karena salibmu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh karena salibmu, oh kami menang. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Katakan di hidupku, di hidupku. Kami bersyukur Tuhan, salib-Mu yang memenangkan setiap kami, memberikan kami hidup yang baru Tuhan. Mujizat terjadi dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya akan mujizat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, tidak terasa sudah 8 bulan ya sejak terakhir kita ibadah bersama di pertengahan Maret yang lalu. Kita tidak bertemu muka. Bagaimana keadaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua? Saya harap semua ada dalam keadaan yang baik. Mungkin sudah ada yang rindu untuk seperti yang lalu, bisa beribadah bersama-sama lagi. Tapi sabar ya, tunggu sampai pandemi ini meredah. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, terima kasih pada hari ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu bersama-sama. Saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu. Biarlah pikiran, perasaan, kehendak hati kami dicengkeram oleh Roh-Mu. Sehingga waktu kebenaran firman-Mu disampaikan, kami boleh diberkati, iman kami boleh dikuatkan, bahkan kami boleh mengalami pertolongan-Mu di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Hari ini tema khotbah saya, pertolongannya nyata kita alami. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes 11 ayat yang 1 sampai 44. Karena panjang, kita mulai baca saja ayat yang ke-17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Maria dan Marta untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia ini. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia manggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Marta di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah, lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka maskullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini memberikan banyak sekali dampak bagi kehidupan kita. Semua mengalami, tidak ada yang terkecuali. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini sedang dalam persoalan atau masalah yang berat. Saudara sudah berdoa minta kepada Tuhan atau bahkan mungkin sudah ada yang putus asa, sudah tidak mau lagi berdoa. Saudara katakan percuma, sudah berdoa tidak dijawab, atau bahkan mengatakan kan kita sudah tangking segala. Tapi mana buktinya? Mungkin saudara dalam keadaan putus asa ini. Dalam kisah hari ini kita dapatkan bahwa Marta dan Maria mengalami kesedihan karena saudaranya Lazarus sedang sakit keras, hampir meninggal. Mereka mengirim berita kepada Tuhan Yesus yang memberitakan bahwa Lazarus sedang sakit, tolong datang untuk menyembuhkan. Tapi apa?
respon Yesus pada saat itu. Yesus seolah-olah mengabaikan permohonan mereka dengan menunda kedatangannya. Ia hanya mengatakan bahwa penyakitnya tidak membawa kematian. Saudara-saudara, tapi ternyata Lazarus meninggal. Saudara, mereka meninggal dunia. Melalui kisah firman Tuhan pada hari ini, beberapa hal bisa kita pelajari. Yang pertama, Tuhan Yesus memberikan pertolongannya kepada mereka yang dikasihinya. Dari kisah ini kita bisa lihat mengapa mereka berani mengirimkan berita tentang penyakit Lazarus kepada Yesus. Apa yang mendasari keberanian mereka itu? Kalau kita baca ayat yang kelima, dikatakan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Dari ayat ini saya bisa tarik kesimpulan bahwa pelayanan Yesus dasarnya adalah memang kasih, belas kasihan, tidak memandang status sosial atau ekonomi. Mereka bukan orang yang kaya atau memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan mungkin mereka adalah orang-orang yang tersingkirkan. Tapi kalau kita pelajari di Alkitab, Yesus sering berkunjung ke rumah mereka. Di dalam beberapa kesempatan lain, Yesus justru juga memberikan pertolongan atau menyembuhkan orang-orang yang bukan siapa-siapa, bahkan miskin. Pada hari ini saya mau katakan pada saudara-saudara semua, apapun keadaan saudara hari ini, jangan berkecil hati. Dia Yesus yang kita percayai sangat mengasihi saudara, tidak peduli siapa saudara saat ini. Kalau saudara sedang dalam keadaan putus asa, mungkin saudara merasa gagal ataupun segala yang saudara lakukan gagal. Ada Yesus yang mengasihi saudara. Ibrani 4 ayat yang ke-16 mengatakan, sebab itu marilah kita penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari saudara, dalam kesempatan ini saya mengajak saudara dengan berani, dengan keyakinan yang teguh, menerima dan menemukan kasih karunia-Nya untuk mendapatkan pertolongannya tepat pada waktunya. Sekali lagi saya mau katakan, Dia Yesus Kristus mengasihi saudara. Hal yang berikutnya, nomor 2, Dia mengerti kapan untuk memberi pertolongan kepada kita. Ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan, Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana Ia berada. Tetapi sesudah itu Ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Apakah pertolongan yang akan diberikan oleh Yesus terlambat? Tidak. Tapi karena Ia tahu apa yang akan Dia lakukan, Ia sengaja tinggal 2 hari lagi karena Dia tahu firman Tuhan yang akan dilakukan. Pertolongannya kita harus pelajari, jangan cepat putus asa. Yesus mengajarkan supaya kita berdoa mintanya tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat yang ke-7 mengatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita senantiasa berdoa siang dan malam. Sebelum permohonanmu dijawab, jangan berhenti berdoa. Ayat yang berikutnya, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tapi jika anak manusia itu datang, adakah Ia mendapat iman di bumi? Sangat sayang sekali. Kalau Tuhan mau menolong kita, Dia dapati kita sudah tidak beriman lagi. Sudah berapa lama saudara berdoa? Kalau doa-doamu belum dijawab, jangan berpaling kepada yang lain. Jangan berharap kepada manusia, karena pada waktu kita
berharap kepada manusia, kita akan semakin terpuruk. Percayalah, semua ada waktunya. Pada saat yang tepat, Dia akan menjawab saudara. Ada lagu yang mengatakan Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Saudara-saudara, hal yang ketiga, perbedaan cara pandang Marta dan Maria di dalam menghadapi persoalan, yaitu kematian Lazarus. Marta seolah-olah menyalahkan Tuhan dengan meninggalnya Lazarus. Berbeda dengan Maria, dia hanya menunjukkan kesedihannya atas meninggalnya Lazarus. Meskipun yang dikatakan mereka sama loh. Guru, kalau engkau ada di sini, Lazarus tidak mati. Tapi sikap tindakan mereka dalam geraknya segala macam berbeda. Karena sikap Maria, ayat 33 katakan, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masgul hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, dan seterusnya. Saudara, sikap dan perkataan kita terpancar dari hati kita. Apabila hati kita baik, bersih, maka sikap yang terpancar adalah ketulusan. Tapi sebaliknya, apabila hati kita penuh dengan iri, kejahatan, dengki, dan lain-lain, maka yang keluar dari hidup kita adalah kepahitan hati tersebut. Hari-hari ini kita perlu memurnikan hati kita. Hati-hati yang jahat, mengecewakan, iri hati, marah, dengki harus kita singkirkan jauh-jauh. Minta Tuhan memenuhi hati kita dengan damai sejahteranya. Pada waktu hati kita tulus, maka kita bisa tetap percaya dan berharap kepada Yesus, meskipun kita mengalami keadaan yang tidak baik. Mazmur 73 ayat yang 1 katakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Mazmur 11 ayat yang ke-7 katakan, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Kalau kita mau menerima pertolongannya, bersihkan hati kita. Miliki hati yang tulus. Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kalau mau mempersembahkan korban saja harus punya hati yang bersih, apalagi mau minta pertolongan Tuhan. Hal yang keempat kita pelajari sini, tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Di sana Yesus katakan, angkat batu itu. Marta ngomong, orang yang meninggal itu sudah 4 hari, sudah berbau Tuhan. Saya yakin, bukan hanya Marta saja yang tidak percaya, tapi orang-orang yang mengelilingi Yesus pada waktu itu juga tidak percaya. Waktu Yesus memerintahkan untuk membuka batu penutup kubur Lazarus. Setelah batu kubur itu diangkat, maka Yesus mulai mengucap syukur kepada Bapa di surga. Lalu Ia memanggil Lazarus yang sudah meninggal 4 hari lamanya. Lazarus, marilah keluar. Suatu mujizat terjadi. Orang yang sudah meninggal 4 hari tersebut keluar dari kubur lengkap dengan kain kapan yang membungkus dirinya. Hari ini apa yang menjadi masalah persoalan pergumulan saudara selama ini? Mungkin saudara mengalami krisis ekonomi karena adanya pandemi COVID-19 ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Dia katakan dalam ayat 40, jawab Yesus,
bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di sini yang diperlukan hanya percaya saja. Semua pasti janji, percaya saja. Badan yang sudah busuk karena mati 4 hari dipulihkan oleh Yesus. Hari ini apa yang menurut kata manusia tak mungkin, tidak ada harapan. Tuhan mau jungkir balikan pendapat manusia itu. Syaratnya hanya percaya saja kepada Yesus. Katakan, Yesus aku percaya, mujizat pasti terjadi. Aku disembuhkan, aku dipulihkan keadaanku. Aku diberkati. Mari saudara-saudara, rasakan pertolongannya dalam hidup ini. Hari ini kita belajar, yang pertama, Yesus mengasihi saudara tidak peduli apa status kita. Yang kedua, dia tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Yang ketiga, buat hati kita tulus bersih di hadapan Tuhan. Yang keempat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Percaya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan buat orang-orang percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan ikut perjamuan kudus. Firman-Nya mengatakan bahwa perjamuan kudus ini dilakukan untuk mengingatkan tentang kasih Yesus kepada kita. 1 Korintus 11 ayat 26 katakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dia rela mati di kayu salib agar supaya kita bisa memperoleh pengampunan dosa, dibebaskan dari segala kutuk, sakit, penyakit. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus dengan cara yang benar. Kalau ada dosa-dosa kesalahan yang belum ditinggalkan, mari kita minta ampun. Saudara berdoa saat ini. Kita angkat roti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Haleluya, jangan ada yang berdiam diri. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari sekali lagi angkat suaramu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi
syukur hanya bagi Yesus, Yesusku. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau baik kepada kami. Bahkan Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini memberikan sebuah kekuatan, keyakinan kembali Tuhan. Banyak kepadamu ada pertolongan itu Tuhan. Kami boleh merasakan pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh percaya bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami boleh Tuhan tahu waktu kapan Engkau akan menolong kami Tuhan. Bahkan Tuhan, sikap kami, hati kami, biarlah ini tulus di hadapan-Mu. Dan kami sangat percaya tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kami. Mari saudara-saudara, terima berkat Tuhan, terima pertolongan Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima pemulihan itu, terima mujizat itu. Yang sakit disembuhkan, bahkan mereka yang kekurangan dicukupkan, yang tidak punya pekerjaan, Kau akan memperoleh pekerjaan luar biasa. Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan, Terima Kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita sama-sama sepakat memperkatakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Biar ini terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung tidak akan kau lukai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita kita tundukkan kepala, kita akan berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Bapa. Kami sudah terima hidup yang baru Tuhan. Kami terima Tuhan Yesus kemenangan demi kemenangan Bapa, melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan Kau beri kelegaan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu Tuhan, yang begitu besar bagi hidup kami. Kau segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara ini. Mari angkat tangan kita untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Kami sungguh mengasihi bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, mata-Mu saat ini tertuju atas bangsa Indonesia. Mata-Mu tertuju atas bangsa yang kami cintai Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak akan lama lagi Tuhan kami akan keluar dari krisis yang ada ya Tuhan. Kami imani janji firman Tuhan terjadi atas bangsa ini. Bahwa Engkau sanggup memulihkan Tuhan bangsa kami ya Bapa dari setiap wabah yang terjadi Tuhan.
karena pandemi ya Tuhan Yesus hari-hari ini Bapa. Pulihkan ekonomi kami, pulihkan Tuhan sosial budaya kami, pulihkan pendidikan Tuhan, pulihkan kesehatan Bapa, pulihkan Tuhan. Oh kami percaya Tuhan melalui Presiden kami Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Bangsa ini boleh sanggup keluar dari setiap persoalan yang terjadi hari-hari ini Bapa. Kau berkati mereka Tuhan, roh takut akan Tuhan turun atas setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini. Pemimpin-pemimpin daerah bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa sekalipun RT RW Tuhan. Kau yang pulihkan Tuhan Yesus. Oh Tuhan, keselamatan terjadi melalui pandemi yang kami alami hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk umat-Mu Bapa. Untuk jemaat GBI Blok M Tuhan, di mana saja mereka berada. Mereka yang beribadah di rumah-rumah ya Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Engkau yang cukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan kami percaya hari ini kami terima mujizat Tuhan. Kami yang sakit sudah disembuhkan, Tuhan yang lemah dikuatkan. Kami percaya Tuhan Yesus masalah demi masalah yang terjadi Tuhan membuat kami semakin kuat. Kami terbang tinggi seperti burung Raja Wali Tuhan. Kami berlari tidak menjadi lemah dan kami berjalan tidak menjadi lelah Tuhan. Karena Engkau memberi kekuatan bagi setiap kami. Berkati Tuhan, berkati umat-Mu GBI Blok M Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, kami membawa pemimpin gereja kami ya Tuhan. Untuk Bapak Insinyur Niko Noto Raharjo Tuhan beserta keempat wakilnya. Kami juga menyerahkan Tuhan Karayon 1A Tuhan, Pak James Selo Pranoto dan wakilnya. Kami menyerahkan Pak Edi ya Tuhan Yesus beserta kedua wakilnya Pak Hari dan Kosugi. Tuhan yang mengikat mereka dengan tali kasih-Mu ya Tuhan. Membawa jemaat Tuhan ke dalam kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan melalui pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Ada teladan Kristus melalui hidup mereka. Apa mereka perkatakan, apa yang mereka firmankan. Semuanya Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan Yesus. Karena Engkau yang bekerja Tuhan, kuasa-Mu Tuhan bekerja melalui para pemimpin kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk generasi muda Bapak, generasi Yeremia. Tuhan, mari Engkau yang bawa generasi muda saat ini menjadi generasi yang cinta Tuhan. Mereka tidak kompromi dengan dosa ya Tuhan. Mereka hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh menjadi teladan dan saksi-Mu di mana saja mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan generasi muda ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Berkat kasih karunia melimpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara mulai saat ini sampai Maranatha Yesus menyebut kita di awan-awan permai bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati saudara-saudara.